Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang anak muda bernama Ardi. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya yang sudah tua, Pak Joko dan Bu Siti. Ardi adalah seorang pekerja keras, selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Namun, hidupnya yang sibuk sering membuatnya lupa akan satu hal yang sangat penting, perhatian kepada kedua orang tuanya. Sejak kecil, Ardi selalu diajarkan untuk menghormati orang tua, untuk mengutamakan mereka di atas segalanya. Pak Joko, ayahnya yang dahulu seorang petani, selalu memberikan nasihat-nasihat bijak, sementara Bu Siti, ibunya yang lembut, selalu menyediakan makanan hangat dan penuh kasih. Namun, saat Ardi tumbuh dewasa dan bekerja di kota, ia mulai merasa bahwa rutinitasnya yang padat membuatnya semakin jauh dari orang tuanya. Malam itu, saat pulang ke rumah setelah seminggu penuh dengan pekerjaan, Ardi mendapati bahwa ayahnya tampak lelah dan sedikit kesulitan berjalan. Bu Siti pun sudah terlihat lebih kurus daripada biasanya. Hati Ardi terasa sesak melihat mereka. Apa yang terjadi pada mereka? Kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Pikir Ardi dengan rasa bersalah yang mendalam. Ardi berusaha untuk menutupi kegelisahannya dengan berbicara ringan kepada orang tuanya. Namun Pak Joko yang jarang sekali mengeluh akhirnya berkata, "Ardi, ayah sudah tidak muda lagi. Kadang tubuh ini terasa berat." Itulah pertama kalinya Ardi menyadari betapa cepatnya waktu berlalu. Seiring berjalannya waktu, tubuh orang tuanya yang dulu kuat dan energi kini mulai rapuh. Ardi merasa tertekan. Namun ia belum tahu apa yang seharusnya dilakukan. Apakah yang terbaik adalah terus bekerja keras demi masa depan mereka? Ataukah sudah saatnya ia kembali lebih dekat, merawat dan memberi perhatian pada orang tuanya yang telah menua? Ardi teringat akan kata-kata ayahnya yang dulu sering diucapkan. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa memberi yang terbaik untuk orang yang telah memberikan segalanya untukmu. Begitu banyak nasihat yang diterimanya. Namun kini ia menyadari bahwa kata-kata itu bukan hanya sekadar nasihat, tetapi sebuah panggilan hati untuk bertindak. Ardi tahu, ini adalah momen yang tak bisa diabaikan begitu saja. Pagi berikutnya, Ardi duduk di teras rumah, memandangi wajah orang tuanya yang terlihat lelah meskipun mereka berusaha tersenyum. Pak Joko sudah tidak lagi bekerja di ladang seperti dulu, dan Bu Siti jarang sekali memasak seperti sebelumnya. Mereka berdua lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, beristirahat, dan menikmati hari-hari yang semakin pendek. Namun, Ardi merasa terjepit antara kewajibannya sebagai anak dan pekerja. Ia bekerja di kota yang jauh, setiap hari menghabiskan waktu lebih banyak di kantor daripada di rumah. Tugas-tugas yang menumpuk seringkali menjadi alasan untuk tidak pulang terlalu lama. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa kerja keras di kota adalah bentuk tanggung jawabnya terhadap masa depan orang tua mereka. Meskipun begitu, hati kecil Ardi sering bertanya-tanya, apakah yang ia lakukan itu benar? Suatu hari, Ardi mendapat telepon dari adiknya, Tia, yang tinggal di luar kota. Tia memberitahunya bahwa Bu Siti jatuh sakit dan Pak Joko tampak semakin lemah. Ardi terkejut, namun rasa cemasnya tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Tia menyarankan agar Ardi segera pulang dan merawat orang tua mereka, tetapi Ardi masih terjebak dengan tanggung jawab pekerjaannya. Bagaimana jika aku tinggalkan pekerjaanku? Apa yang akan terjadi dengan masa depan kita, Tia? Ardi berkata dengan nada penuh kebingungan saat berbicara dengan adiknya di telepon. Ardi, masa depan kita memang penting, tapi kamu harus ingat bahwa orang tua kita sudah memberi segalanya untuk kita. Mereka tak akan pernah meminta banyak, hanya perhatian dan kasih sayang kita. Jangan sampai kita terlambat menyesal, jawab Tia dengan lembut, tetapi penuh makna. Malam itu, Ardi terjaga hingga larut. Ia merenung tentang kata-kata Tia. Apakah selama ini ia telah terlalu terfokus pada pekerjaan, menganggap bahwa uang dan kesuksesan akan menjadi balasan terbaik bagi orang tuanya? Tapi sekarang, ia mulai memahami bahwa perhatian dan waktu yang ia berikan adalah hal yang jauh lebih berharga daripada semua harta yang bisa ia kumpulkan. Pagi-pagi, Ardi memutuskan untuk pulang ke desa.
Meskipun ia sadar bahwa tugas dan pekerjaannya di kota sangat penting, ia juga mulai menyadari bahwa tak ada yang lebih penting dari merawat dan menjaga orang tuanya di saat-saat seperti ini. Di dalam hatinya, ia bertekad untuk tidak lagi menunda-nunda. Waktu terus berjalan, dan ia tak ingin kehilangan kesempatan untuk membahagiakan orang tuanya sebelum semuanya terlambat. Saat memasuki rumah, Ardi melihat Bu Siti terbaring lemah di ranjang, sementara Pak Joko duduk di kursi kayu tua, matanya penuh kelelahan. Ardi merasa hatinya semakin hancur melihat mereka. Ia mendekat, menggenggam tangan mereka, dan berkata, "Maafkan aku, Pak, Bu. Aku akan di sini. Sekarang, aku akan merawat kalian." Ardi tahu, di saat seperti ini, tak ada yang lebih penting selain hadir di sisi orang tua yang telah membesarkannya. Ardi memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya sementara waktu. Ia mengabaikan telepon-telepon penting dari kantor dan berbagai pekerjaan yang menuntutnya. Baginya, tak ada hal yang lebih penting selain menjaga kesehatan dan kebahagiaan kedua orang tua yang sudah semakin menua. Meski harus menghadapi kenyataan bahwa banyak hal yang harus ditinggalkan, Ardi merasa nyaman dan tenang berada di samping mereka. Hari-hari pertama, ia mulai membantu Bu Siti yang lemah untuk beristirahat dan menyiapkan makanan. Pak Joko, yang awalnya enggan untuk banyak berbicara, akhirnya mulai berbagi cerita tentang masa muda mereka, tentang bagaimana mereka bertahan hidup di tengah kesulitan dan bagaimana mereka dulu saling mendukung. Ardi merasa begitu dekat dengan mereka, namun juga semakin menyadari betapa banyak hal yang telah ia lewatkan. Suatu sore, saat Ardi sedang duduk bersama Pak Joko di beranda rumah, ayahnya memulai percakapan yang dalam. "Ardi, dulu ayah bekerja keras di ladang, tak kenal lelah. Tapi yang paling ayah ingat adalah waktu-waktu ketika kita makan bersama, saling berbicara, dan merasakan kehangatan keluarga. Uang dan pekerjaan itu penting, tapi jangan sampai kamu mengorbankan waktu bersama keluarga," kata Pak Joko sambil tersenyum lembut. Ardi terdiam sejenak, meresapi kata-kata ayahnya yang penuh makna. Ia tak pernah menyadari betapa dalamnya rasa cinta orang tua terhadap anak-anak mereka. Semua kerja keras dan pengorbanan yang mereka lakukan, bukan semata-mata untuk harta, melainkan untuk melihat anak-anak mereka bahagia dan sukses dalam hidup. Namun, yang paling mereka harapkan sebenarnya adalah perhatian dan kebersamaan. Sejak saat itu, Ardi semakin merasa tergerak untuk memberikan yang terbaik bagi orang tuanya. Ia tidak hanya membantu mereka dalam hal fisik, tetapi juga lebih banyak berbicara dan menghabiskan waktu bersama. Ia mulai menyadari bahwa momen-momen kecil seperti ini jauh lebih berarti daripada apapun yang pernah ia kejar di kota. Ardi juga mulai melihat bagaimana kesederhanaan hidup orang tuanya mengajarkan banyak hal tentang kebahagiaan sejati. Walaupun rumah mereka sederhana, namun penuh dengan cinta dan kehangatan. Mereka tak membutuhkan barang-barang mahal atau perjalanan jauh untuk merasa bahagia. Cukup dengan berkumpul dan saling mendukung. Kebahagiaan itu sudah cukup dirasakan. Pak Joko dan Bu Siti, meskipun telah menua, masih tetap memiliki semangat hidup yang luar biasa. Mereka tidak pernah mengeluh, meskipun tubuh mereka semakin lemah. Sebaliknya, mereka terus mengajarkan Ardi tentang pentingnya bersyukur dan menikmati setiap detik waktu yang ada. Ardi merasa bersyukur bisa berada di samping mereka, merasakan kasih sayang yang tulus, dan belajar untuk lebih menghargai setiap momen yang diberikan. Hari-hari berjalan semakin indah. Ardi menyadari bahwa meskipun masa depan tetap penting, kebersamaan dengan orang tua adalah hal yang tak dapat digantikan. Keputusan untuk pulang dan merawat mereka adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Ia merasa bahwa hidupnya kini lebih penuh makna, karena ia dapat memberikan kembali sedikit dari apa yang telah diberikan oleh orang tuanya selama ini. Namun, meski ada kebahagiaan dalam kebersamaan itu, Ardi tak bisa mengabaikan perasaan khawatir yang menyelimutinya. Ia tahu, waktu untuk bersama mereka tidaklah selamanya. Orang tua mereka semakin tua, dan kesehatan mereka semakin menurun. Ardi sadar bahwa ia harus menghargai setiap detik yang ia miliki bersama mereka, karena waktu yang terus berjalan tak bisa dihentikan. Dalam hatinya, ia berdoa agar diberi kekuatan untuk merawat mereka dengan penuh kasih dan kesabaran, dan untuk selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa kebahagiaan sejati adalah kebersamaan dengan orang yang kita cintai.
Waktu berlalu begitu cepat, dan meskipun Ardi merasa lebih dekat dengan orang tuanya, ada perasaan yang tak bisa hilang dari hatinya, perasaan cemas tentang masa depan mereka. Beberapa bulan setelah Ardi memutuskan untuk tinggal bersama mereka, kondisi kesehatan Bu Siti semakin memburuk. Penyakit yang dideritanya sejak lama semakin menggerogoti tubuhnya yang sudah rapuh. Bu Siti yang dulu selalu penuh dengan senyum dan semangat kini lebih sering terbaring lemah. Hanya tersisa sedikit tenaga untuk berbicara. Pak Joko, meski terus berusaha menjadi sosok yang kuat untuk istrinya, terlihat semakin menua. Matanya yang dahulu tajam kini redup, dan tubuhnya semakin lemah. Ardi sering mendapati ayahnya duduk di samping Bu Siti, menggenggam tangan istrinya dengan lembut, seolah ingin memastikan bahwa ia masih ada di sana, menemani hingga akhir waktu. Suatu malam, setelah Bu Siti tertidur dengan tenang, Pak Joko mengajak Ardi duduk di beranda. Wajahnya tampak serius, namun penuh kasih. "Ardi," suara Pak Joko bergetar. "Ayah tahu, kamu sudah berusaha yang terbaik. Kamu sudah memberi perhatian, kasih sayang, dan waktu yang kami butuhkan. Tapi ingatlah, hidup ini tidak hanya tentang memberikan materi atau kesuksesan. Hidup ini tentang memberi dan menerima cinta, menjaga orang yang kita cintai." Ardi menatap ayahnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Pak, aku takut kehilangan kalian. Aku tak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa kalian di sisiku." Kata-kata itu terlepas begitu saja, meski hatinya terasa sangat berat. Pak Joko tersenyum, meski senyum itu tak bisa menyembunyikan rasa lelah di wajahnya. "Kehilangan itu bagian dari hidup, Ardi. Kamu tidak bisa menghindar darinya. Tapi yang penting adalah apa yang kamu lakukan selama bersama kami. Kamu sudah memberikan kami waktu dan perhatian, sesuatu yang lebih berharga daripada apapun. Jangan menyesal karena kita sudah menjalani waktu bersama dengan penuh kasih." Malam itu, Ardi terbaring di kamar, merenungkan setiap kata yang diucapkan oleh ayahnya. Ia tahu, meskipun kehidupan tidak selalu adil, ia telah melakukan yang terbaik yang ia bisa untuk orang tuanya. Dan sekarang, ketika waktu untuk bersama mereka semakin terbatas, ia bertekad untuk membuat setiap detik lebih berarti. Beberapa minggu kemudian, Bu Siti menghembuskan nafas terakhirnya dengan damai, dikelilingi oleh orang-orang yang sangat mencintainya. Kehilangan itu adalah luka yang dalam, namun Ardi tahu bahwa ibunya telah menjalani hidup yang penuh kasih dan kehangatan. Ia merasa terharu dan berterima kasih atas setiap momen yang pernah dibagikan bersama Bu Siti. Pak Joko, meskipun sangat terpukul, tetap menjadi sosok yang kuat bagi Ardi. Mereka saling menguatkan, mengingatkan satu sama lain bahwa meskipun ibu telah pergi, kasih sayangnya tetap ada di dalam setiap kenangan dan pelajaran yang telah diajarkan. Beberapa bulan setelah kepergian Bu Siti, Pak Joko pun akhirnya berpulang. Ardi merasa hancur, kehilangan kedua orang tua yang selama ini menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan dalam hidupnya. Namun, meskipun rasa sakit itu tak bisa dihindari, ia merasa bahwa ia telah memberikan yang terbaik bagi mereka di saat-saat terakhir mereka. Pada akhirnya, Ardi menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa waktu bersama orang tua adalah anugerah yang sangat berharga. Tak ada yang bisa menggantikan kebersamaan itu, dan meskipun ia tidak bisa mengubah kenyataan, ia akan selalu menghargai setiap kenangan yang telah tercipta bersama mereka. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi itu juga mengajarkan arti kehidupan yang lebih dalam, untuk mencintai, menghargai, dan merawat orang-orang yang kita cintai selagi kita masih memiliki waktu bersama mereka. Dengan penuh rasa syukur, Ardi melangkah ke depan, membawa semua pelajaran hidup yang ia terima dari orang tuanya, dan bertekad untuk meneruskan warisan kasih sayang yang telah mereka tanamkan dalam dirinya.